Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan sekali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pengenalan komponen hardware komputer dan fungsinya. Materi ini juga sangat penting karena hardware adalah bagian utama yang membuat komputer dapat bekerja. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang pengenalan komponen hardware komputer dan fungsinya, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Baik, di sini saya sebagai Muhammad Fikri Firzandi dengan NIM 105250007. Saya dari kelas IS 1. Oke, langsung kita lanjut. Nah, sini saya akan membahas tentang pengertian hardware, klarifikasi hardware komputer, input device, output device, processing device, storage device, additional atau peripheral device, dan juga cara kerja hardware secara umum. Nah, pengertian hardware pada umumnya itu hardware adalah komponen fisik yang dapat dilihat dan disentuh. Hardware bekerja sama dengan software untuk menjalankan fungsi komputer. Contohnya untuk menjalankan fungsi dari monitor, keyboard, CPU, RAM, dan juga mouse. Nah, klarifikasi hardware itu ada beberapa dan termasuk dengan input device, perangkat untuk memasukkan data atau perintah. Ada juga output device, perangkat untuk menampilkan hasil dari pemrosesan. Ada juga processing device, perangkat yang memproses data. Storage device, perangkat penyimpan data. Dan peripheral atau additional device, itu perangkat pendukung. Lanjut. Input device itu ada keyboard sebagai memasukkan teks dan perintah. Ada mouse untuk mengerankan pointer, memilih menu atau objek. Adapun scanner untuk mengubah gambar fisik menjadi digital. Webcam menangkap gambar atau video, dan juga mikrofon merekam suara. Keyboard merupakan alat utama untuk mengetik huruf, angka, dan simbol. Keyboard juga punya tombol-tombol khusus seperti CTRL, ALT, atau F1 sampai F12 yang digunakan untuk perintah tertentu. Tanpa keyboard, kita bakal kesulitan berinteraksi dengan komputer. Masuk ke mouse. Nah, mouse ini berfungsi untuk menggerakkan pointer di layar. Contohnya ya seperti ini guys. Nah, dengan mouse kita bisa memilih menu, membuka file, atau menggeser objek. Ada mouse kabel, wireless, bahkan ada mouse gaming dengan sensitivitas lebih tinggi. Adapun scanner. Scanner digunakan untuk mengubah dokumen fisik seperti halaman kertas, ada cetak, atau gambar menjadi file digital. Ini penting untuk proses digitalisasi. Adapun webcam. Webcam untuk menangkap gambar dan video secara real time. Banyak dipakai untuk meeting online atau membuat konten. Nah, masuk ke mikrofon. Mikrofon berfungsi untuk memasukkan suara. Biasanya digunakan untuk video call, perekaman suara, ataupun komunikasi online. Lanjut. Nah, di output device itu ada monitor untuk menampilkan gambar atau tampilan sistem. Ada juga printer
untuk mencetak dokumen ke kertas. Dan juga ada speaker, mengeluarkan suara atau audio. Dan ada proyektor, untuk menampilkan layar ke permukaan lebih besar. Seperti kalau misalnya nobar gitu ya. Nah, monitor adalah layar yang menampilkan tampilan visual komputer. Monitor modern biasanya menggunakan LCD atau LED. Resolusi monitor mempengaruhi ketajaman gambar. Speaker, printer. Printer berfungsi mencetak dokumen atau gambar ke atas. Ada beberapa jenis printer, seperti inkjet dan laser. Speaker. Speaker digunakan untuk mengeluarkan suara, mulai dari suara notifikasi hingga audio film. Dan juga ada proyektor. Proyektor menampilkan tampilan komputer ke layar lebar, cocok untuk presentasi atau kegiatan belajar mengajar, ataupun untuk nobar, begitu. Kan banyak juga digunakan untuk nobar, untuk ya masih banyak lagi lah. Nah, sekarang kita lanjut ke kita masuk ke processing device. Ada CPU atau Central Processing Unit, disebut otak komputer atau memproses data dan menjalankan instruksi. Seperti ini guys, itu gambar dari CPU. Nah, CPU adalah otak komputer. Tugasnya menjalankan instruksi, menghitung data, dan mengatur semua proses yang berjalan. Semakin tinggi kecepatan dan jumlah core CPU, semakin cepat komputer memproses perintah. Kemudian masuk ke GPU, Graphic Processing Unit. Ini untuk mengolah grafik, animasi, dan video. Penting untuk game dan desain grafis. Nah, GPU adalah otak kedua khusus untuk grafik. Tugasnya mengolah gambar, video, animasi, dan game. GPU memiliki banyak core kecil sehingga mampu memproses visual dan kompetisi paralel jauh lebih cepat daripada CPU. Masuk ke motherboard. Motherboard adalah papan utama penghubung seluruh komponen, menyediakan jalur komunikasi antar perangkat. Di sini, CPU, GPU, RAM, storage, dan perangkat lain saling berkomunikasi. Kualitas motherboard menentukan kestabilan sistem dan kemampuan upgrade komputer. Kemudian masuk ke RAM atau Random Access Memory. RAM adalah ya, RAM penyimpanan sementara yang digunakan saat komputer bekerja. Semakin besar RAM, kinerja multitasking lebih baik. Nah, RAM ini adalah data yang yang sedang dipakai CPU disimpan di sini agar proses berjalan cepat. Semakin besar kapasitas dan kecepatan RAM, semakin lancar komputer menjalankan aplikasi sekaligus. Lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini ada storage device. Storage device itu mencantum hard disk drive atau HDD dan solid state drive atau SSD dan juga flash disk atau USB drive. Dan yang keempat ada memory card. Hard disk untuk melakukan penyimpanan besar, harga lebih murah, kecepatan lebih rendah. Nah, hard disk adalah penyimpanan berkepribadian menggunakan
Pengingat magnetis, cocok untuk menyimpan file besar. SSD, lebih cepat, lebih tahan benturan, dan lebih modern. Penyimpanan modern yang jauh lebih cepat daripada hard disk karena tidak menggunakan piringan. Booting lebih cepat, loading aplikasi lebih responsif. Inilah alasan laptop modern hampir semuanya pakai SSD. Flash disk, penyimpanan portable untuk memindahkan data. Penyimpanan portable yang mudah dibawa, banyak digunakan untuk transfer file. Memory card digunakan pada kamera, smartphone, dan beberapa komputer. Oke, lanjut ke selanjutnya. Nah, additional peripheral device. Itu mencantum LAN card atau WiFi adapter menghubungkan komputer ke jaringan WiFi. Sound card meningkatkan kualitas suara. Cooling system, fan, heatsink menjaga suhu komponen agar tetap stabil. Dan PSU, power supply unit, memasuk dan mengatur listrik ke semua komponen. Nah, LAN card ini berfungsi untuk menggunakan komputer ke jaringan internet jika komputer tidak memiliki WiFi bawaan. Kita bisa menambahkan WiFi adapter agar bisa berkoneksi secara wireless. Sementara LAN card biasanya digunakan untuk koneksi kabel yang lebih stabil dan cepat. Sound card itu peningkatan kualitas suara, memproses agar kualitas audio menjadi lebih bagus. Perangkat ini sangat penting bagi pengguna yang bekerja di bidang audio seperti editing musik, produksi podcast, atau gaming yang membutuhkan suara detail. Cooling system, fan, atau heatsink menjaga suhu komponen agar tetap stabil. Ketika komputer bekerja keras seperti bermain game atau rendering video, suhu komponen bisa naik drastis. Jika tidak didinginkan, komputer bisa lag, restart sendiri, atau rusak. Karena itu, kipas, fan, atau heatsink, dan liquid cooler sangat penting untuk menjaga performa jadi tetap stabil. Power supply memasok dan mengatur listrik ke semua komponen. PSU yang baik memastikan komputer bekerja stabil tanpa kekurangan daya atau listrik yang tidak stabil. Kekurangan. Ini adalah komponen yang sering dianggap sepele. Padahal kalau PSU jelek, komputer bisa mati mendadak atau merusak komponen lainnya. Nah, cara kerja hardware secara umum. Secara garis besar, komputer bekerja melalui beberapa tahap. Pertama, pengguna memasukkan data melalui perangkat input. Data tersebut kemudian diproses oleh CPU atau GPU. Selama proses, data disimpan sementara pada RAM dan secara permanen di storage seperti HDD atau SSD. Setelah selesai, hasilnya ditampilkan melalui perangkat output seperti monitor atau printer. Semua komponen hardware bekerja bersama membentuk satu sistem. Oke, selesai guys. Berikut ini adalah presentasi materi tentang pengenalan komponen hardware komputer dan juga fungsinya. Saya Muhammad Fikri Firzandi, NIM 105250007 IS1. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.